Faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Seperti Alif Rahayu yang tewas dibunuh suaminya sendiri, Hartono, yang juga dilatar belakangi faktor ekonomi. Hartono mengaku sering dihina istrinya karena berpenghasilan rendah. Inilah serial tabir, tragedi pengantin baru, faktor ekonomi pemicu pembunuhan. Perempuan pas ditemukan itu sini pakai celana dalam, cuma celana dalam tengkurap gini orangnya, mukanya itu betul kelihatan lebam-lebam. Dicekik karena lemas, ada benturan yang salah satunya mengakibatkan korban itu meninggal dunia. Sakit hati ngapa-ngapain orang tua, Pak. Doain orang tua saya tetap meninggal. Dan ngapain orang tua saya pelacur. Faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu pertengkaran di dalam rumah tangga. Seperti juga Alif Rahayu Arianti yang tewas dibunuh suami sendiri, Hartono, yang dilatar belakangi faktor ekonomi. Pelaku mengaku tidak berniat membunuh Alif Rahayu Arianti. Ia hanya kesal sering dihina. Jelas kok sakit hati nih, orang tua kalau ditengah-tengah nih sempat meninggal, di kata-katain pelacur dan ini Pak. Itu sampai tega gitu. Itu awalnya gimana sih Mas? Awalnya buatan niat pengen bunuh, buatan tega, buatan Pak. Terus tompan lawan. Mengapa latar belakang ekonomi kerap menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga? Menurut pengamat sosial dari Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Murdianto, faktor ekonomi merupakan ancaman serius keutuhan rumah tangga. Dalam situasi ekonomi yang cukup sulit saat ini, komunikasi keluarga itu perlu dibangun secara lebih intens, karena memang ada banyak persoalan-persoalan yang kira-kira kalau dipicu sedikit saja di tengah situasi ekonomi yang rumit itu bisa meledak menjadi persoalan semacam kekerasan. Masalah ekonomi bisa menjadi pematik masalah besar jika komunikasi antara suami dan istri kurang harmonis. Situasi ekonomi yang sulit membuat mereka mengambil keputusan berisiko misalnya di dan itu membawa dampak pada diri mereka, apalagi kemudian kalau dampak itu dibawa ke rumah, ya yang bersedia adalah saya kira tadi clash. Dan kelas ini relasi kuasanya kalau cowok sama cewek ya biasanya tetap cewek yang jadi korban, walaupun ada banyak kasus balik sebenarnya perempuan juga yang jadi pelaku, tapi dalam kasus ini perempuan lebih rentan. Tekanan ekonomi yang sulit akan menjadi besar hingga berujung kekerasan. Meski sebenarnya pelaku kekerasan memiliki sebabnya sendiri. Di tengah situasi yang tertekan seseorang, biasanya kendali atas diri atau kontrol diri ini sangat ditentukan oleh seberapa pertimbangan kognitif, jadi pertimbangan pemikiran yang relatif panjang itu ya, beberapa tahap. Tetapi saya kira selain di faktor itu memang ada problem-problem yang membuat orang kemudian bereaksi atas situasi secara spontan. Itu biasanya pendeknya pertimbangan itu terkait dengan berbagai tekanan yang dialami begitu. Jadi kalau dia melakukan displacement dengan aksi kekerasan, menumpahkan emosi dan aksi kekerasan, saya kira ada problem-problem yang sifatnya sangat individual. Saya tadi mengambil contoh soal konsumsi minuman keras. Di banyak penelitian memang konsumsi alkohol itu banyak berdampak pada hilangnya empati dasar seseorang yang biasanya dengan satu pantikan kecil dengan tekanan yang kuat dari luar itu, saya kira orang akan bereaksi. Tekanan ekonomi yang berat juga akan mempengaruhi kontrol emosional seseorang.
Ini ditambah jika yang bersangkutan sering mabuk, yang akan membuatnya kehilangan empati dan memicu aksi kekerasan. Jadi yang utama dan urgent adalah bagaimana kerja-kerja pemberdayaan ekonomi dari mulai sektor keluarga. Ini saya kira penting untuk kita lakukan bareng-bareng, karena dengan situasi itu nampaknya ada banyak hal yang bisa kita bangun bersama-sama. Jadi persoalan ekonomi nanti akan berdampak pada situasi keluarga yang relatif lebih bisa tenang. Kemudian kemudian masuklah ranah yang lain, misalnya edukasi, ranah yang lain. Dan saya kira pemberdayaan ekonomi tadi ini menjadi faktor yang signifikan terutama di kalangan, ya kalau kita lihat usianya rata-rata usia 30-40 ya. Yang saya kira ini penuh persoalan yang saat ini dialami oleh kelas menengah, baik dari sisi usia maupun kelas muda yang menghadapi tantangan secara ekonomi dan dampaknya pada sektor keluarga.